Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Hedi Handayani, NIM E1E021229, kelas 3H. Di sini saya akan menjelaskan media audiovisual tentang organ peredaran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah semangat belum kita belajar pagi ini? Sudah, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kalau begitu, anak-anak, ada yang tahu kita akan belajar apa? Organ peredaran darah. Benar, kita akan mempelajari organ peredaran darah. Siapa di sini yang tahu apa saja organ peredaran darah tersebut? Jantung, Bu. Sekali. Kita akan mempelajari organ peredaran darah. Di dalam organ peredaran darah tersebut ada jantung dan pembuluh darah. Jadi, kita akan mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Iya, Bu. Anak-anak, kita akan memulai pelajaran ya. Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian jantung, bagian dan fungsi jantung, dan cara kerja jantung. Sebelum Bu Guru membahas tentang jantung, adakah di sini yang tahu jantung itu bagaimana? Belum tahu, Bu. Baik, kalau begitu Bu Guru akan menjelaskan ya. Perhatikan baik-baik. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan manusia, sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak di antara paru-paru bagian tengah pada bagian belakang dan agak sedikit ke kiri pada tulang dada. Sampai di sini ada yang kebingungan dan ingin bertanya? Bu, saya masih bingung letak jantung itu di bagian mana ya? Baik, Bu Guru akan menjelaskan kembali ya. Jantung itu terletak di dalam rongga dada dan agak sedikit ke sebelah kiri, dan paru-paru mengapit jantung antara kiri dan kanan. Apakah jawaban yang Bu Guru berikan sudah dimengerti anak-anak? Sudah mengerti, Bu. Terima kasih. Pintar. Sama-sama nak. Lanjut ke materi berikutnya ya, tentang bagian dan fungsi jantung. Jadi, bagian-bagian jantung itu ada 6 ya anak-anak. Yang pertama itu ada perikardium. Perikardium ini berfungsi untuk menyangga dan menopang jantung agar tetap berada di posisinya. Yang kedua ada serambi atau atrium. Serambi ini dibagi menjadi 2, ada serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang dibawa oleh paru-paru. Yang ketiga yaitu ada bilik atau ventricle. Bilik ini dibagi menjadi 2, yaitu ada bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berfungsi untuk mengangkut darah yang berasal dari jantung ke paru-paru. Yang kelima ada katup. Katup ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada katup trikuspid. Katup trikuspid berfungsi untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua itu ada katup aorta. Katup aorta berfungsi membuka jalan bagi darah yang kaya oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Aorta pembuluh darah yang terbesar. Yang ketiga yaitu ada katup mitral. Katup mitral berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru yang mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang keempat itu ada katup pulmonal. Katup pulmonal berfungsi untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis dari paru-paru untuk mengambil darah yang kaya dengan oksigen. Yang keenam itu ada dinding jantung. Dinding jantung disebut juga dengan pelapis jantung.
Dinding jantung ini terbagi menjadi 3, yaitu ada endokardium yang bagian terdalam, miokardium bagian tengah, dan epikardium bagian terluar. Sedangkan cara kerja jantung adalah dengan adanya kontraksi otot, yaitu memendeknya otot jantung, dan relaksasi otot, yaitu memanjangnya otot jantung. Apakah dengan materi yang Bu Guru berikan ini sudah ada yang mengerti anak-anak? Mengerti Bu tentang bagian dan fungsi jantung dan cara kerja jantung manusia. Baiklah, kalau begitu anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah manusia. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang jantung manusia. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian pembuluh darah, bagian dan fungsi pembuluh darah, serta cara kerja pembuluh darah. Iya Bu. Pengertian pembuluh darah adalah organ tubuh yang memiliki struktur seperti tabung yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah itu ada 3 bagiannya ya. Yang pertama itu ada arteri. Arteri ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen dari jantung. Yang kedua itu ada vena. Vena ini berfungsi mengalirkan darah dari organ tubuh kembali ke jantung. Yang ketiga itu ada kapiler. Kapiler ini berfungsi untuk menghubungkan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Dan juga di kapiler ini tempat terjadinya pertukaran air dan zat nutrisi tubuh lainnya antara darah dan jaringan sekitarnya. Sedangkan cara pembuluh darah yaitu dengan bilik kiri memompa darah yang kaya oksigen ke dalam arteri utama atau aorta. Setelah itu darah dialirkan ke arteri yang lebih besar, lebih kecil atau pembuluh kapiler. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Bu Guru yang tadi? Saya Bu, apakah ada cara-cara yang dilakukan untuk merawat organ jantung dan pembuluh darah agar tetap sehat? Tentu saja ya, ada cara-caranya. Yang pertama itu ada kita harus olahraga secara teratur. Yang kedua itu kita harus makan makanan yang bergizi agar tidak kita makan makanan yang sembarangan. Yang ketiga itu ada dengan istirahat yang cukup agar badan kita itu tidak lemas. Ini dilakukan ya anak-anak biar badan kita itu tetap sehat dan tetap semangat. Baik Bu Guru. Baik anak-anak, karena materi yang telah Bu Guru sampaikan tentang organ peredaran darah telah selesai dan kalian juga sudah paham dan sudah tahu juga apa itu jantung dan pembuluh darah, maka pelajaran hari ini Bu Guru cukupkan dan kalian jangan lupa kembali pelajarin di rumah ya. Baik Bu Guru. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya anak-anak. Sampai bertemu kembali. Belajar yang rajin dan Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Guru.